Pengertian korupsi, secara harfiahnya, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, atau penyimpangan dari kesucian. Sedangkan menurut yuridis, tepatnya pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, dalam hal ini perseorangan atau sebuah korporasi yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara, yang dari segi material perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat. Sedangkan secara umum, arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat tidak bermoral, kemudian sifat dan keadaan yang busuk, sangat erat dengan jabatan, instansi, atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena suatu pemberian, dan juga korupsi juga akan sangat menyangkut dan berpengaruh pada faktor ekonomi dan politik, dan juga korupsi bisa terjadi dalam bentuk penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Kemudian ciri-ciri dan jenis-jenis korupsi. Ciri-ciri korupsi yang pertama biasanya melibatkan lebih dari satu orang. Mengapa seperti itu? Karena tindak korupsi ini sangat erat dengan hubungannya dengan kepentingan suatu individu atau korporasi yang ingin mencapai sebuah tujuan tertentu. Kemudian pada umumnya bersifat rahasia karena memang tidak ada transparansi, entah itu dari segi motifnya atau bagaimana korupsi itu bisa dieksekusi, prosesnya, itu semua dirahasiakan. Mengingat bahwa memang perbuatan dan daripada tindak korupsi ini sangat berlawanan dengan norma dan nilai-nilai yang dijunjung dalam suatu negara. Kemudian melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Biasanya orang-orang yang terlibat dalam tindak korupsi ini punya kepentingan masing-masing yang sama-sama ingin segera diwujudkan dengan berbagai hal dan cara. Kemudian korupsi ini biasanya berusaha untuk berlindung di balik pembenaran hukum bagi para pelakunya. Kemudian selanjutnya mereka yang terlibat korupsi ialah mereka yang memiliki kekuasaan, karena dengan otoritas dan kewenangan tertentu biasanya di situ akan banyak celah di mana pelaku itu bisa memanfaatkan sebuah peluang yang didapatkan dari kekuasaan itu untuk bertindak dalam ranah korupsi. Kemudian korupsi ini pada setiap tindakannya mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau pada masyarakat umum. Karena otomatis ketika tindak korupsi itu dijalankan, maka nilai kejujuran itu akan hilang. Jadi apapun bisa dilakukan untuk menutupi daripada tindak korupsi tersebut. Jadi syarat akan terjadinya penipuan. Kemudian setiap bentuknya melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan tersebut. Korupsi dilandaskan dengan niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi. Bagi para pelaku atau oknum-oknum yang berkorupsi, biasanya mereka memang mengutamakan kepentingan umum, mengatasnamakan kepentingan umum, tetapi di balik itu semua mereka punya sebuah kepentingan pribadi yang terselubung, yang dalam hal ini adalah tindak korupsi. Kemudian setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
Dan ini pasti karena korupsi itu merupakan sebuah hal pelanggaran dari sebuah amanah yang diberikan masyarakat atau oleh orang tertentu yang disalahgunakan sehingga itu dapat merusak kepercayaan dari orang-orang yang memberikan amanah, seperti itu. Kemudian perbuatan korupsi jelas melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam masyarakat. Artinya setiap orang yang melakukan tindak korupsi berarti tidak bisa mengemban tanggung jawab dengan baik dan benar. Kemudian di sini ada jenis-jenis korupsi. Pertama, korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan negara. Di sini entah itu dari tingkat bawah ataupun atas, korupsi ini sangat merugikan. Contoh kecil yang bisa saya sampaikan, ketika ada pejabat publik diberi fasilitas oleh pemerintah, entah itu mungkin di sini mobil dinas, tapi digunakan untuk kepentingan keluarga dan kepentingan liburan maupun pribadi yang lainnya, sehingga anggaran untuk transportasi itu menjadi membengkak. Ya, ini sangat merugikan negara. Itu contoh simpelnya. Kemudian untuk jenis yang kedua, korupsi yang terkait dengan suap menyuap. Suap menyuap di sini adalah kegiatan memberikan sejumlah uang untuk memperlancar sebuah kebutuhan dari si penyuap kebutuhan dari si penyuap. Contohnya di sini yang sangat sederhana adalah pelanggar lalu lintas yang terkena tilang polisi yang sedang melakukan tugasnya di pinggir jalan, kemudian dengan sadar menyuap aparat kepolisian dengan sejumlah uang mungkin untuk membebaskan dari proses hukum selanjutnya. Dan itu sangat sering terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Untuk yang ketiga, korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Jadi orang yang punya jabatan tertentu, dia bisa menggelapkan uang ataupun dokumen tertentu dari sebuah instansi untuk kepentingan pribadi. Misalkan di sini saya beri contoh dalam keuangan dan anggaran sebuah instansi mungkin bisa disalahgunakan dengan membuat kwitansi kosong yang nantinya akan bisa dimanipulasi dan direkayasa untuk anggaran belanja tertentu. Kemudian untuk jenis yang keempat yaitu korupsi yang terkait dengan pemerasan. Pemerasan di sini berarti artinya memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu demi kepentingan pribadi dalam mencari keuntungan pribadi juga. Contohnya di sini pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur negara kepada masyarakat umum. Dalam hal ini mungkin ketika melakukan pengurusan dokumen maupun untuk dalam proses administrasi yang lain, padahal misalkan itu gratis tetapi kita diharuskan untuk membayar, berarti itu termasuk pemerasan ya. Untuk yang kelima adalah korupsi yang terkait dengan perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan adalah merupakan korupsi. Yang keenam, korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Nomor 9, korupsi yang terkait dengan gratifikasi. Gratifikasi di sini merupakan sebuah kegiatan untuk memberi hadiah dalam bentuk apapun kepada orang yang dirasa punya wewenang dan bisa untuk membantu kita. Hadiah dalam gratifikasi ini tidak selalu dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk yang lain yang bisa membuat
kelancaran proses dan percepatan pemenuhan daripada keinginan kita atau kepentingan kita. Selanjutnya ada korupsi dalam berbagai perspektif. Pertama, dalam perspektif agama, korupsi dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat tercela karena dapat merusak kemaslahatan, kemanfaatan hidup dan tatanan kehidupan. Di sini jelas bahwa tindak korupsi itu sangat merugikan, jadi sangat bertentangan dengan norma-norma agama. Korupsi dalam perspektif sosial dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat meningkatkan angka kemiskinan, perusakan moral daripada bangsa itu sendiri. Kemudian dalam perspektif budaya, korupsi dipandang sebagai perbuatan yang akan membentuk pandangan buruk terhadap reputasi negara dan secara perlahan akan mengikis bahkan memutus budaya luhur dari bangsa tersebut. Kemudian dalam perspektif teknologi, korupsi dipandang sebagai sesuatu yang dapat menghambat perkembangan teknologi yang ada. Dalam perspektif hukum, korupsi menimbulkan pandangan bahwa hukum yang berlaku itu tidak konsisten. Akan timbul pandangan dari masyarakat bahwa hukum ini bisa diperjualbelikan, bisa dipermainkan, dan dengan seiring pemikiran itu masyarakat akan cenderung kesadaran hukumnya dan kepercayaan terhadap hukumnya juga akan menurun. Kemudian dalam perspektif politik, korupsi dapat mempersulit demokrasi dan tata cara pemerintahan yang baik karena kualitas dari sistem politik tersebut akan menjadi menurun. Kemudian dalam perspektif ekonomi, sangat jelas bahwa korupsi berdampak pada pembangunan infrastruktur yang tidak merata, tidak sesuai dengan yang dianggarkan sebelumnya. Kemudian faktor-faktor umum yang menyebabkan korupsi. Kesatu ada faktor politik, di mana faktor politik juga menjadi penyebab daripada adanya tindak korupsi. Karena di dalam bidang dan sistem politik tersebut terdapat para politis yang berusaha untuk mencari, meraih, dan mempertahankan kekuasaannya, dan itu bisa saja diraih dengan cara yang tidak benar, yaitu dengan cara berkorupsi. Yang kedua adalah faktor hukum. Faktor hukum ini bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah dari aspek perundang-undangannya dan kedua dari sisi lemahnya penegakan hukum. Kedua sisi ini sangat menjadi faktor penyebab yang menjadikan kasus korupsi itu menjadi meningkat. Kemudian faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini juga sangat erat menjadi penyebab terjadinya korupsi karena dikaitkan dengan pendapatan dan sisi keuangan dari seorang individu. Kemudian keempat adalah faktor organisasi. Organisasi ini adalah organisasi dalam arti luas ya, termasuk sistem yang ada di lingkungan masyarakat. Organisasi yang terkena kasus korupsi itu biasanya punya andil dalam terjadinya proses korupsi tersebut. Jadi itu bisa memberi celah dan peluang terjadinya korupsi selanjutnya. Kemudian ada faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Faktor internal di sini adalah faktor yang timbul dari dalam diri seorang individu yang mempengaruhi sebuah tindakan dari individu tersebut. Faktor internal terdiri dari dua faktor, yaitu pertama aspek perilaku individu. Sifat tamak atau rakus daripada manusia itu juga menjadi faktor penyebab. Karena dengan sifat rakus tersebut berarti seseorang itu merasa tidak pernah cukup, tidak pernah puas dengan apa yang sudah dimiliki, sehingga
ingin terus-menerus lebih dan lebih, bahkan dengan cara yang tidak benar sekalipun, dalam hal ini melakukan korupsi. Kemudian ada moral yang kurang kuat. Moral di sini sangat berpengaruh dalam membuat seseorang itu bisa bertindak dalam kesehariannya. Jika seseorang itu menjunjung tinggi nilai moral ketuhanannya, kemudian dia mengerti bahwa setiap tindakan itu ada pertanggungjawabannya, seseorang itu pasti akan mempertimbangkan dan lebih ingin menyeleksi apakah itu baik, apakah itu harus dilakukan atau tidak, seperti itu. Kemudian ada gaya hidup yang konsumtif. Konsumtif di sini adalah ketika pendapatan itu tidak sebanding dengan pengeluaran yang berlebihan. Pengeluaran di sini adalah berarti membelanjakan uang untuk kebutuhan yang tidak primer, kemudian kebutuhan yang bukan prioritas dalam sehari-harinya gitu. Jadi akan menimbulkan gaya hidup yang konsumtif, sehingga itu juga bisa menjadi pendorong seseorang melakukan tindak korupsi. Kedua, ada aspek sosial. Sosial di sini berarti dari segi lingkungannya, entah itu keluarga, teman terdekat, maupun di dalam lingkungan kerja. Ketika lingkungan sosial di sekitarnya itu adalah orang-orang yang mengerti tentang nilai-nilai anti korupsi, itu akan membuat orang itu semakin tidak berani untuk melakukan tindak korupsi. Tetapi ketika lingkungan sekitar itu terkesan mendukung dan membiarkan tindak korupsi itu terjadi, itu akan menjadi sesuatu yang mendorong seseorang melakukan tindak korupsi. Kemudian di sini ada faktor eksternal. Faktor eksternal di sini adalah faktor yang datang di luar dari keadaan individu tersebut, ya. Jadi faktor ini juga bisa mempengaruhi orang dalam cara berpikirnya, kemudian menjadi sebuah tindakannya. Pertama, ada aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Saya beri contoh di sini. Mungkin ada di sebuah instansi, manajemennya itu menutup-nutupi adanya sebuah indikasi tindak korupsi, sehingga itu membuka peluang untuk terjadinya korupsi secara terus-menerus. Kemudian kedua, ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi di sini bisa berkaitan dengan pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi untuk kebutuhan, dan mungkin saja dalam rentang kehidupan terdapat sebuah kondisi di mana seseorang itu didesak oleh kebutuhan ekonomi, sehingga dia bisa berani memutuskan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar dalam korupsi. Kemudian ketiga, ada aspek politik. Di dalam aspek politik ini para politisnya akan berupaya dengan total untuk mempertahankan kuasaannya, dan mungkin yang belum mendapatkan jabatan atau posisi yang diinginkan akan berusaha untuk meraih dan mencapai jabatan tertentu, sehingga proses itu juga menjadi pemicu daripada adanya tindak korupsi. Kemudian keempat, ada aspek organisasi. Di sini aspek organisasi berkaitan dengan kurang adanya sikap keteladanan dari pimpinan. Ketika seorang pemimpin itu tidak bisa menjadi teladan yang baik untuk jabatan-jabatan yang ada di bawahnya, maka tidak menjadi jaminan bahwa struktural yang di bawahnya itu juga akan menjadi baik, karena
dari pimpinan saja sudah tidak memberikan contoh yang baik. Kemudian tidak adanya kultur organisasi yang benar. Jadi budaya dalam berorganisasi, manajemen yang baik itu sangat diperlukan ketika manajemen itu bisa disiplin dan bisa menjalankan segala sesuatu dengan sesuai aturan, itu akan bisa meminimalisir adanya perilaku korupsi. Kemudian ada kurang memadainya sistem akuntabilitas, ada juga karena kelemahan sistem pengendalian manajemen, dan yang terakhir adalah lemahnya sistem pengawasan. Dalam sebuah organisasi atau instansi tertentu yang melibatkan banyak orang, di situ perlu adanya pengawasan yang baik dan disiplin. Karena itu tadi itu adalah upaya preventif kita untuk mencegah adanya tindak korupsi di dalam jajaran lapisan instansi manapun. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari saya tentang pengertian korupsi dan apa saja yang menjadi penyebabnya. Terima kasih atas perhatiannya.